Thauban ini adalah salah satu budak yang pernah dibeli oleh Nabi SAW, yang dimiliki Nabi SAW, lalu Nabi SAW bebaskan. Maka dikatakan Thauban maula Rasulullah SAW. Menuturkan, aku berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang pendeta atau bahasa Arabnya Hibr, pendeta Yahudi, seraya mengucapkan, Assalamu alayka wahai Muhammad. Maka aku mendorongnya hingga nyaris membuatnya jatuh. Siapa yang mendorong pendeta ini? Thauban. Ya, Thauban, maulanya Nabi SAW tadi. Pendeta itu bertanya kepada Thauban, mengapa kau mendorongku? Lalu kata Thauban, mengapa kamu tidak mengucapkan wahai Rasulullah? Yahudi itu menjawab, kami hanya memanggilnya dengan namanya, sebagaimana keluarganya biasa memanggilnya. Maka Rasulullah SAW berkata, namaku adalah Muhammad, yang dengannya keluargaku memanggilku. Yahudi itu berkata, saya lanjutin riwayatnya, aku datang padamu untuk bertanya pada Nabi SAW. Nabi bertanya kembali SAW, apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika mengatakan kepadamu? Bermanfaat gak jika aku ini ucapin nanti? Jawabanku ini bermanfaat buat kamu? Kau akan ambil ilmu kalau itu ilmu? Kata Yahudi, aku akan mendengarkan dengan telingaku. Rasulullah SAW diam sejenak sambil mencungkil-cungkil tanah dengan kayu yang ada di tangan beliau SAW, lalu berkata, bertanyalah. Yahudi bertanya, di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Maksudnya pada hari kiamat. Beliau menjawab SAW, mereka dalam kegelapan di atas jembatan. Siapakah manusia yang pertama-tama menyeberanginya? Maksudnya sirat, ya. Sirat yang nanti akan sudah ada bahasan pada saat kita bahas masalah neraka, yang dibentangkan di atas neraka sehingga lewatin dulu baru masuk dalam surga. Lalu kata orang ini, siapakah manusia yang pertama-tama menyeberanginya? Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Muhajirin orang-orang Mekah ya, yang hijrah ke Madinah. Lalu Yahudi itu tanya lagi, apa hidangan yang mengitari mereka ketika mereka masuk surga? Beliau menjawab, ujung hati ikan. Ia bertanya lagi si Yahudi, apa makanannya setelah itu? Jadi awal-awal masuk surga itu sebagai sambutan, apa makanannya? Kata Nabi SAW, ujung hati ikan. Lalu dia bertanya lagi, apa makanan setelah itu? Kata Nabi SAW, disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Ia bertanya lagi, apa minuman mereka? Beliau SAW menjawab, dari mata air yang disebut dengan salsabila. Lalu si Yahudi ini berkata, engkau benar. Baik, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ujung hati ikan, sapi yang dimakan dari ujungnya. Kalau ada pertanyaan dari Bani Israel atau dari orang Yahudi kepada Nabi SAW, maka jawabannya persis seperti ini umumnya. Kita mungkin umat Muhammad SAW tidak begitu faham. Kenapa? Karena memang jawaban yang dikasih untuk mereka apa yang sedang ada di kitab mereka. Ini yang sedang ada dalam Taurat yang mereka yakini selama ini. Untuk mempermudah mereka menerima Islam, maka Nabi SAW datang wahyu menyampaikan begini isi dalam Taurat, ucapkan seperti itu. Dan memang belum ada penjelasan kepada kita dari baginda Nabi SAW tentang bagaimana sih ujung hati itu, dan tidak perlu kita bayangkan ya. Allah yang Nabi SAW mengatakan diberikan hati ikan, ya sudah hati ikan. Ikan apakah, seperti apa besarnya, rasanya seperti apa, Allahu a'lam. Kita cuma tahu mengimani, tugas kita mengimani. Kemudian juga sama sapi yang disembelih, berarti ada proses penyembelihan di surga. Iya, hadisnya begitu. Kan gitu. Padahal ada riwayat-riwayat yang menjelaskan di surga setiap apa yang diinginkan sudah langsung siap. Tapi tidak perlu kita bayangkan penyembelihan seperti penyembelihan di dunia. Mungkin yang dimaksud adalah seperti sapi yang sudah disembelih, dagingnya sudah siap saji. Bisa saja betul-betul proses penyembelihan, tapi tugas kita sekali lagi beriman. Masalah bagaimananya, kenapanya, dan seterusnya ini bukan tugas kita.